Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya ya? Dimanapun kalian berada ya, baik yang lagi tiduran, yang lagi rebahan, yang lagi makan, yang lagi sendirian, atau yang lagi berduaan ya. Ingat, tetap jaga jarak. Yang penting semuanya tetap aman. Saya harapkan semuanya baik-baik selalu dan selalu berbahagia. Namun jika ada yang kurang sehat, saya doakan segera cepat sembuh. Yang lagi susah, yang lagi sedih, yang lagi galau, semuanya semoga dapat terhibur dengan melihat video ini. Yang pasti kalian akan mendapatkan ilmu dan pengetahuan. Oh ya, jangan lupa untuk memberi komentar di kolom komentar, like dan subscribe ya. Tentunya dalam kali ini kalian tidak bosan ya dengan melihat wajah saya terus di video ini ya. Saya harapkan kalian tidak bosan ya. Kalau bosan ya udah, kalian jangan tinggalkan ya. Oke ya, langsung aja kita akan membahas mengenai analisis unsur, prinsip, bahan, dan teknik dalam berkarya seni rupa ya. Nah, langsung aja kita bahas yang pertama mengenai eh, konsep ya. Nah, jadi analisis konsep. Nah, jadi di sini maksudnya analisis ya. Yang pertama adalah kita akan menganalisis ya. Menganalisis itu adalah mencari atau menelaah ya sebuah karya. Nah, di sini akan saya tampilkan sebuah karya seni rupa ya dari kakak kelas kalian. Nah, ini sudah saya tampilkan ya di layar ya, identitas karya ya, nama pelukis itu Zainul Mustafa, judulnya Bunga Tulip, media oil pastel atau krayon di atas kertas. Nah, kita bahas tentang konsepnya dulu ya. Jadi saya akan membahas konsep karya seni rupa dari Zainul Mustafa. Nah, yang pertama adalah deskripsi ya. Deskripsi itu kita harus tahu ya bahasanya apa sih deskripsi. Deskripsi itu artinya atau konsep itu rangkaian pernyataan atau gagasan ya yang disusun ya secara sistematis ya, yang menjadi dasar atau pedoman untuk melakukan sebuah kegiatan atau aktivitas. Nah, berdasarkan hasil pengamatan ya, jadi setelah saya amati, nanti kalian juga mencoba mengamati ya karya seni rupa. Nah, nanti juga kalian juga membuat analisisnya ya berdasarkan hasil pengamatan ya. Konsep pembuatan karya tersebut ini adalah berupa lukisan dengan judul Bunga Tulip, itu menggunakan ide atau gagasan yang berasal dari alam ya, yaitu bunga tulip ya. Jadi mungkin dia ya sudah melihat atau browsing di internet atau di mana aja melihat bunga tulip, nah langsung digoreskan, dibuat sebuah karya atau lukisan. Selanjutnya adalah unsur. Nah, kita analisis unsurnya. Nah, sebelum kita menganalisis unsur, nah unsur itu apa sih ya? Unsur itu adalah bentuk yang dapat dipisahkan, yang mempunyai fungsi tertentu ya, seperti garis, bidang, titik, ruang, tekstur, gelap, terang. Nah, jadi unsur adalah bentuk ya. Nah, bentuk atau wujud ya yang dapat dipisahkan. Nah, itu adalah unsur. Nah, kita analisis ya berdasarkan hasil pengamatan ya. Pembuatan karya tersebut itu mengandung unsur ya, mengandung unsur. Yang pertama adalah titik ya. Nah, titik ya. Jadi walaupun tidak terlihat secara nyata, namun unsur titik itu terlihat ya dalam goresan yang menggunakan krayon. Nah, itu ada titiknya ya. Terus garis. Nah, garis dalam karya tersebut terlihat sangat jelas, yaitu membentuk objek ya atau kontur ya berupa bunga tulip dan daun-daunnya. Terus selanjutnya bidang. Nah, bidang yang terdapat dalam karya tersebut itu berupa bidang organik, yaitu dari tumbuhan yang membentuk daun dan bunga secara nyata atau realis atau sesuai dengan bentuk aslinya. Terus selanjutnya warna. Nah, warna yang digunakan itu terlihat sangat menarik ya. Terlihat jelas perbedaan antara warna objek daun hijau dan bunganya warna oranye serta latar belakang
warna ungu juga berbeda. Terus selanjutnya tekstur. Nah, tekstur itu apa? Nah, tekstur adalah nilai raba. Nah, tekstur pada karya lukisan tersebut adalah berupa tekstur semu ya. Jadi kelihatan kasar ya, namun setelah saya raba ternyata halus. Nah, terus selanjutnya gelap terang. Nah, dalam lukisan tersebut bagian yang gelap dan yang terang sudah sesuai dengan cahaya walaupun belum ada bayang-bayangnya. Terus selanjutnya prinsip. Nah, apa itu prinsip? Nah, prinsip adalah dasar atau asas kebenaran yang menjadi pokok dasar dalam bertindak, dalam berpikir dan sebagainya. Jadi di sini prinsip itu ada komposisi, ada kesatuan, ada unity atau keseimbangan, ada balan, ada irama, ada pusat perhatian dan kontras serta proporsi. Yang pertama kita analisis dulu komposisinya ya. Komposisinya dalam lukisan tersebut berupa pengaturan tata letaknya objek masih kurang pas ya, karena bagian atasnya itu bagian ujungnya yaitu terlalu sempit ya dengan bidang atau tepi di bidang gambar. Terus kesatuan ya, pengaturan objek dan warna juga masih kurang menyatu ya, karena objek bunga dan daun kelihatan terpisah, jadi kurang nyambung ya pada bunga, dan batangnya juga kelihatan terlalu tidak nyambung juga dengan selanjutnya objek ya, backgroundnya ya, background juga masih belum nyambung masuk warna-warna yang ada di objek utama. Terus selanjutnya keseimbangan ya atau balam ya, karya tersebut sudah seimbang ya dengan posisinya di tengah. Nah ya, bentuknya adalah simetris, jadi kanan kirinya tidak berat sebelah. Terus irama ya, irama pada karya tersebut ya kalau kita analisis menarik juga ya, dengan posisi daun yang disusun secara melengkung ya, seperti gunung, dan daun yang dibuat bergelombang ya, menimbulkan kesan dinamis ya atau ada gerakan. Nah, terus selanjutnya adalah pusat perhatian. Nah, di situ pusat perhatiannya itu terletak pada bunganya ya, berwarna oranye. Terus selanjutnya kontras. Nah, kontras antara objek bunga, daun, dan background itu sudah kelihatan berbeda ya, antara yang satu dengan yang lain. Jadi bisa membedakan warna daun, warna bunga, dan background itu terlihat kontras. Terus proporsi. Nah, ini proporsinya masih kurang ideal ya, karena daunnya dan bunganya itu lebih kegedean ya bunganya, jadi kelihatan kurang proporsional. Nah, terus selanjutnya adalah media ya. Media itu adalah bahan yang digunakan dalam berkarya seni rupa ya. Kita analisis bahannya yang kita gunakan atau media yang digunakan di situ, yaitu menggunakan buku gambar A3 yang menggunakan pensil, penghapus, oil pastel atau krayon. Nah, terus selanjutnya teknik. Nah, teknik itu adalah cara membuat atau melakukan sesuatu yang berhubungan dengan seni rupa. Nah, di situ teknik dalam pembuatan tersebut adalah menggunakan teknik arsir ya, dan sedikit dusil atau digosok dengan menggunakan pastel, minyak atau krayon, dan terlihat sangat jelas dia sudah menguasai dengan baik ya. Buktinya itu sudah ada kesan gradasinya, dia sudah dapat membuat kesan gradasi ya, walaupun dia belum mahir banget ya, atau belum maksimal ya. Nah, itu kira-kira penjelasan dari saya mengenai analisis ya, analisis konsep ataupun kita mengira-ngira. Nah, jadi nanti tugas kalian itu adalah membuat analisis tentang hasil karya seni rupa ya. Nanti akan saya sampaikan
atau bisa kalian lihat di Google Classroom atau di e-learning di SMA Bantarsari. Nanti gambarnya udah saya tentukan, nanti kalian tinggal pilih salah satu gambar, kemudian kalian tulis analisisnya, kemudian kalian foto dan dikirimkan ke e-learning ataupun nanti bisa di Classroom ya. Saya cukup akhiri sekian aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Sampai bertemu lagi ya di video pembelajaran dengan saya. Salam seni budaya.